Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Ustadz Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Biasanya saya tadi bilang sama Ustadz, biasanya saya ketemu Ustadz, lihat Ustadz di YouTube nih, biasanya kalau ada kajian-kajian. Alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk memandu kajian bersama Ustadz Hidayat. Alhamdulillah. Tanpa berlama-lama lagi, karena ini sudah banyak juga lumayan yang join nih. Alhamdulillah ya. Saya persilahkan untuk Ustadz Hidayat memberikan materi. Tafadhol Ustadz. Iya, makasih Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, Bu Widya dan keluarga Atwa, ya keluarga besar Atwa, dan juga teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sore hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang spesial. Spesialnya lagi, ini suasana yang mendebarkan buat orang-orang yang beriman. Ini suasana dagdikduk buat orang-orang yang beriman, karena kita mau kedatangan tamu agung. Tamu agung yang akan datang kepada kita. Dan teman-teman sekalian, kalau tadi berkali-kali Bu Widya menyebut Ramadan, bahkan mengatakan Ramadan sudah dekat di depan kita, akan menghampiri kita. Masya Allah, apa yang terasa dalam hati kita itu mencerminkan dari keimanan yang ada dalam dada kita. Dan Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah, di hari ini kita dipertemukan dalam kesempatan yang sangat istimewa, dihadiri oleh ribuan, ya, yang kelihatan maupun nggak kelihatan, ya. Ya, kalau dari angka 44 orang akan terus bertambah, tapi yang tidak masuk angka insya Allah lebih banyak lagi, ya, para malaikat yang menaungi majelis ini, walaupun ini adalah majelis online karena kondisi kita pada hari ini. Semoga forum kita pada sore hari ini mendapatkan limpahan rahmat, berkah, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senantiasa mengajak terus untuk selalu bersyukur setiap saat, setiap waktu, karena memang Allah itu ngasih nikmat kepada kita juga tidak pernah putus, setiap saat, setiap waktu, dan di seluruh sisi kehidupan kita. Tidak ada satu sisi pun kehidupan kita di mana di sana tidak dipenuhi dengan nikmat Allah yang luar biasa. Maka sangat keterlaluan kita sebagai seorang hamba yang sudah dicurahi nikmat oleh Allah, kemudian kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kurang bersyukur kalau kita syukurnya belum disempurnakan. Apa yang saya maksud disempurnakan, seperti hanya disampaikan oleh seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyampaikan kepada kita bahwa syukur harus diawali dari mengakui bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan lisan kita. Dan yang ketiga, jangan sampai kemudian ini terlewat. Ini penting banget, menggunakan nikmat yang telah Allah berikan ini untuk beramal soleh. Kalau nikmat ini belum berujung amal soleh, kalau nikmat ini belum berbuah amal soleh, maka kita belum disebut dengan syukur yang sempurna. Dan saya sering cerita kisah dari teman, ya. Teman pernah cerita ke saya, dia pernah ngasih baju ke temannya, bajunya kebetulan bagus. Maka orang yang dikasih baju tadi mengatakan, makasih ya mas, bajunya bagus banget. Di depan yang ngasih baju berkali-kali mengatakan, makasih ya mas, bajunya bagus banget. Bahkan lain hari ketemu lagi masih mengatakan, makasih ya mas, bajunya bagus banget yang kemarin. Berkali-kali di depan yang ngasih baju mengatakan, makasih, makasih, dan makasih. Ternyata orang yang ngasih baju tadi baru tahu setelah dia lewat dekat rumah orang yang dikasih baju. Baru tahu apa? Baru tahu ternyata bajunya itu nggak dipakai.
dibuang di tempat sampah di samping rumah. Ah, sakit hati kan yang ngasih baju. Tapi coba kita ingat kembali, teman-teman sekalian, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah dalam sehari kita ulang berapa kali? Minimal 17 kali dalam rakaat wajib kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah 17 kali kita ulang dalam sehari. Belum lagi ditambah dengan zikir ba'da salat 33 kali kita ulang. Zikir pagi 100 kali kita ulang. Zikir sore 100 kali kita ulang. Apalagi ditambah qiyam lail kita. Masya Allah, berarti ratusan kali kita mengucapkan Alhamdulillah makasih Allah, makasih Allah, makasih Allah, makasih Allah, makasih Allah, diulang-ulang berkali-kali. Tapi kadang-kadang nikmat yang telah Allah berikan ini tidak kita pakai untuk beramal soleh. Ini kan kayak membuang pemberian dari Allah. Apalagi naudzubillah, seandainya nikmat dari Allah itu sampai kemudian kita gunakan untuk maksiat di hadapan Allah. Ya Allah, ini kebangetan banget. Maka saya mengajak di awal ini, mari kita sempurnakan syukur kita kepada Allah dengan apa? Dengan amal soleh. Dan semoga duduknya teman-teman di tempat masing-masing, di depan kamera masing-masing, walaupun ada yang tidak buka kamera, nggak apa-apa. Yang penting ini semua adalah bagian usaha kita untuk bersyukur kepada Allah, untuk menjadikan apa yang kita lakukan setiap saat menjadi amal soleh yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang enggak pernah ketemu dengan kita. Sosok yang kita tidak pernah melihat langsung kecuali dalam mimpi-mimpi kita yang barangkali pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Sosok yang hanya sering kita sebut namanya. Ya, sosok yang nggak pernah ketemu dengan kita ini sangat mencintai kita, sangat merindukan kita, bahkan cinta dan rindunya beliau kepada kita itu sudah beliau ucapkan jauh sebelum kita terlahir di dunia ini. Dan semoga rindunya beliau, cintanya beliau ini juga bersambut dengan cinta yang kita miliki dalam dada kita, sehingga nanti kita dipertemukan dalam pertemuan cinta di Telaga Kausar, di tempat di mana Rasul janjikan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan kita akan dikumpulkan sebagai umatnya beliau insya Allah. Sore ini kita akan ngobrol seputar persiapan kita menjelang Ramadan. Makin dekat, tadi saya sampaikan, harusnya mungkin ya hati kita makin dag-digdug. Kenapa seperti itu? Ya gimana nggak dag-digdug, ini tamu yang spesial. Kalau boleh saya sampaikan ya, misalnya ya, kalau saya bikin analogi begini, andai Pak Presiden, jadi andai Presiden itu mau bertamu ke rumah kita, ya, andai Presiden itu mau bertamu ke rumah kita dan sudah fix mau datang, bahkan sudah ngasih kabar, sudah OTW ada di jalan, ya, 1 jam lagi sampai. Kira-kira kita yang di rumah, ya, andai kita kurang mempersiapkan jamuannya, andai di rumah itu belum menata apapun, andai persiapannya juga masih belum maksimal, 1 jam sudah mau sampai di rumah, kira-kira apa yang terasa dalam hati kita? Mungkin kita akan salah tingkah, mungkin kita akan dag-digdug, mungkin kita akan merasa, aduh gimana ya, saya belum siap, aduh gimana ya, sudah dekat, ini adalah tamu spesial. Apalagi yang mau datang ini adalah tamu yang jauh lebih spesial dari sekedar seorang presiden, berlipat kali lebih spesial dari sosok tokoh yang mungkin kita kagumi. Luar biasa. Apa yang mau datang ini Ramadan, itu kan spesial banget. Tapi ada catatannya, hanya bisa dirasakan spesial oleh orang-orang yang beriman. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat bagaimana dulu para sahabat Nabi bersiap. Yang ini barangkali oleh pembicara sebelumnya sudah pernah disampaikan. Nggak masalah, saya ingatkan kembali agar kita lebih semangat lagi. Kita kan tahu para sahabat Nabi itu bersiap untuk Ramadan itu jauh-jauh hari. 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah persiapan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka itu sudah dag-digdug tadi. Mereka itu sudah semangat sekali, ini Ramadan mau datang. Itu 6 bulan sebelumnya. Bahkan setelah Ramadan selesai, di ujung Ramadan dan setelah Ramadan berlalu, para sahabat Nabi mereka terus berdoa, memohon kepada Allah, mengangkat tangannya di setiap habis sholat. Untuk apa? Masih berdoa agar ibadah Ramadannya diterima oleh Allah itu sepanjang 6 bulan setelahnya. Berarti
para sahabat Nabi itu mencurahkan bulan-bulan selain Ramadan untuk Ramadan. Masya Allah. Bulan-bulan yang lain dalam setahun itu dicurahkan semua untuk Ramadan. Betapa spesialnya Ramadan ini di hatinya orang-orang yang beriman. Kenapa saya katakan di hatinya orang-orang yang beriman? Karena para sahabat Nabi itu adalah teladan terbaik dalam urusan keimanan di sepanjang sejarah umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Mereka disebut sebagai generasi terbaik. Bahkan Allah sendiri menyebut, memuji dalam Al-Quran bahwa mereka adalah generasi yang diridhoi Allah dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka persiapannya luar biasa. 6 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan. Agak beda dengan kita sekarang ya. Iya, kalau sadar kalau Ramadan ini sudah dekat, biasanya kalau di TV bintang iklannya udah pada pakai peci, pakai sarung, itu nenteng sajadah. Oh, ini sudah dekat-dekat dengan Ramadan. Kadang-kadang begitu. Atau kalau obrolan dari teman, jadi teman ada yang cerita ya. Jadi itu punya teman yang menjadikan Ramadan itu menjadi peluang bisnis yang luar biasa. Apakah boleh? Ya boleh. Ya, bahkan dia kalau Ramadan penjualan bisnisnya itu bisa berkali lipat, sekian ratus% daripada hari-hari biasanya. Bahkan dia mengatakan, saya penjualan di bulan Ramadan itu cukup untuk bisa hidup 1 tahun. Akhirnya kemudian saya ingat begini, sahabat Nabi itu mencurahkan waktu 1 tahunnya untuk Ramadan. Nah, kita kadang kebalik ya, ngejar banget materi di bulan Ramadan ini ya untuk bisa hidup satu tahun. Itu kan kebalik ya. Walaupun bukan berarti nggak boleh berbisnis ya, boleh berbisnis. Semoga ini barokah karena di bulan mulia dan kita tetap dapat pahala kok dari bisnis kita. Cuma jangan sampai kemudian semangat kita beribadah kepada Allah, kebaikan-kebaikan yang disebut oleh Rasul perlu kita lakukan di bulan Ramadan itu terlupa, tidak kita siapkan dengan maksimal. Kenapa para sahabat Nabi kemudian persiapannya ini luar biasa? Saya sedikit mereview ya di awal sebelum kita masuk ke materi inti. Bukankah kita sudah hafal banget bahwa Allah itu menawarkan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan ini? Semua udah tahu kan bahwa di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Apakah kemudian ada amalan baru, ada amalan tambahan di bulan Ramadan? Sepertinya nggak ada. Amalan-amalan yang dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan, bukankah itu juga amalan-amalan yang kita bisa lakukan juga di bulan Ramadan? Tapi di luar bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan kita mendapatkan pahala yang kemudian oleh Allah dilipat gandakan. Coba ya, kalau ada begini, kita kira-kira semangat atau enggak? Semangat atau kadang-kadang biasa saja dalam hati kita tapi ngakunya semangat. Gara-gara apa? Nggak enak sama teman-teman yang lain pada semangat semua ya. Atau kemudian coba kita buka kembali, ini kemarin sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, barangkali ya Rasul juga sudah menyampaikan, ini kita hafal banget dengan sabdanya Rasul ini. Sabda apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasul sampaikan, barang siapa qiyam, berdiri salat malam di bulan Ramadan, maka kalau salat malamnya tadi karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, coba ini tawaran dari Allah yang ini coba. Kira-kira dalam hati kita rasakan kayak apa? Allah sampaikan lewat Rasulullah Muhammad. Rasulullah mengatakan kalau kita itu qiyam lail, sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Coba diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Coba bayangin, coba hanya sekedar sholat malam yang amalannya juga sudah kita lakukan sebelum Ramadan, tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Padahal dosa kita banyak banget.
Atau kalau dengan dalil yang hampir sama juga, hanya beda amal ibadahnya. Kalau di sini man qama, di dalil yang lain man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Kalau kita puasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, juga diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Coba, diampuni dosa, ada pahala, apakah membuat kita semangat untuk menyambut Ramadan ini? Atau biasa-biasa saja? Kalau kemudian Allah melipat gandakan yang tadi saya sampaikan, ada pahala, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sekilas kemudian saya ingatkan kembali dengan dalil ini, ya. Ini ada kesempatan yang juga unik, spesial di bulan Ramadan. Apa itu? Memberi makan orang yang berpuasa. Maka yang sudah ziarah, ya, ke tanah suci di bulan Ramadan mungkin sudah merasakan bagaimana Anda sore hari di sana menjadi rebutan orang, ditarik sana, ditarik sini, bukan disuruh membeli jualannya, tapi ditarik sana, ditarik sini, suruh makan. Kenapa? Karena menjelang buka puasa mereka berebut bisa memberi makan kepada orang yang mau berbuka puasa. Kenapa? Mereka paham banget kalau memberi makan maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak yang didapatkan oleh yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa. Masya Allah. Coba Bu, Pak, teman-teman sekalian, rasakan lagi coba. Ramadan tahun lalu, puasa kita kira-kira sempurna nggak? Masihkah kita teringat bahwa ketika sedang puasa siang hari bulan Ramadan, tak jarang kita melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin hal-hal yang sudah sampai diharamkan oleh Allah. Contoh, nggak sengaja lisan ini menggibah temannya. Karena kalau udah seru ngobrol kadang-kadang nyebut nama temannya, nyebut kelakuan temannya, ini jadi ghibah. Padahal itu dilarang dilakukan dalam Islam. Nah, kalau sedang puasa, menggibah ini bisa mengurangi pahala puasanya. Apakah kemudian kita puasanya juga ikhlas karena Allah? Dan juga sebab-sebab yang lain yang membuat puasa kita ini nggak maksimal di hadapan Allah. Coba kita ingat kembali betapa puasa kita ini susah banget untuk maksimal. Ini kita bisa dapat pahala dari orang lain yang juga berpuasa. Dengan cara apa? Hanya memberi makanan buka saja. Bukankah ini cara yang sangat mudah yang Allah buka peluangnya untuk kita? Apalagi sekarang banyak teman-teman saudari kita yang kreatif. Kreatif bagaimana? Gimana caranya bisa lebih maksimal pahalanya? Kemarin saya sedang belum lama ya, baru hari kemarin saya ngisi bersama dengan Syekh Abdullah dari Palestina. Kebetulan diadakan oleh teman-teman ACT di salah satu masjid di Tangerang. Di sana mengadakan penggalangan dana untuk apa? Untuk buka puasa saudara-saudara kita di Palestina dan di Syam, yang sekarang sedang mau menjalani puasa di kala musim dingin. Masya Allah. Yang namanya makanan buat mereka itu sesuatu yang spesial, apalagi makanan yang barangkali selama ini dari tingkat enaknya itu jarang dimakan oleh mereka. Bayangkan kalau kita memberi makan buka kepada mereka, coba bayangkan puasa mereka itu kan jauh di atas kita. Bagaimana suasana keimanan mereka itu barangkali lebih dekat kepada Allah. Bagaimana semangat mereka sepanjang puasa mereka terus menghafalkan Al-Quran. Bahkan di bawah puing-puing reruntuhan bom itu mereka terus semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Di masjid-masjid mereka yang masih utuh terus semangat menghafalkan Al-Quran sepanjang mereka berpuasa. Betapa kalau kita mendapatkan pahala ini dengan cara yang mudah, memberi makan orang berpuasa. Sampai ada teman saya yang kreatif ya. Kreatif apa? Nggak punya makanan, tapi dia pengen, nggak punya makanan lebih maksudnya untuk dibagi ke orang-orang, tapi dia pengen mendapatkan juga tambahan pahala dari pahala puasanya orang lain. Dia sampaikan ke saya, ternyata dia punya cara kreatif. Gimana caranya? Datangi temannya yang sedang mau buka, ya. Kemudian dikasihlah makanan yang dia punya tadi, yang mau dipakai untuk buka, ke temannya. Tapi kan dia nggak bisa buka puasa. Kenapa? Karena udah makannya dikasih ke temannya. Temannya tadi itu balik ngasih makanannya kepada dia. Ini kan sama-sama dapat pahala orang lain yang berpuasa, ya. Tapi tetap bisa makan walaupun dia nggak punya makanan. Iya nggak? Iya, biasanya anak kos yang begini ya.
Yang anak kos ayo senyum-senyum ya. Boleh diterapkan ya, dipakai silakan. Cukup kreatif caranya ya. Baik teman-teman sekalian, ini Masya Allah, Allah kasih cara yang mudah. Betapa Allah itu obral cara-cara yang mudah untuk mendapatkan pahala. Ini semua sudah tahu, kita akan mendapatkan pahala dari bacaan Quran kita nggak biasa juga. Kalau biasanya kita udah dijelasin ya, baca Quran satu huruf itu mendapatkan satu pahala dan dilipatkan 10 kebaikan. Berarti satu huruf mendapatkan 10 pahala. Bayangin kalau kita baca Quran satu juz dalam sehari, berapa pahala kita dapatkan? Apalagi kalau kita baca Quran di dalam sholat kita, itu masih dilipat gandakan lagi. Apalagi ya Allah, ini kita baca di bulan Ramadan, itu dilipatkan 700 kali lipat pahalanya. Sekarang kalau ada tawaran begini, kira-kira kita semangat nggak baca Quran di bulan Ramadan? Semangat nggak? Kita bikin target satu hari selesai satu juz. Kalau bikin targetnya biasanya semangat, tapi pelaksanaannya itu cukup menguji mental dan fisik kita. Nanti kita obrolkan juga gimana biar kuat. Allah tawarkan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan bagi para pembaca Quran. Sekaligus kita juga tahu bahwa Ramadan ini syahrul Quran. Kenapa? Di bulan Ramadan itu ada dua peristiwa turunnya Al-Quran ya. Pertama adalah turunnya Al-Quran ya dari ars ya ke langit dunia, dan yang kedua adalah turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka bulan Ramadan juga sering disebut dengan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita sudah paham tentang hal ini. Allah menawari pahala yang luar biasa. Apalagi ini? Apalagi ini teman-teman sekalian, di ayat yang kita sudah hafal. Kita sudah di luar kepala ayat ini. Dan ayat ini mengabarkan peristiwa suatu malam di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian malam Lailatul Qadar itu? Kita tahu tentang ayat ini. Apa itu? Lailatul Qadri khairum min alfisar. Di malam itu kalau kita beramal, kalau kita beribadah, beramal soleh, itu kebaikan yang diberikan oleh Allah, pahala yang diberikan oleh Allah seperti pahalanya kita beribadah lebih panjang daripada 1000 bulan. Bahkan Allah sampaikan malaikat turun semua ke bumi. Maka kita tahu di beberapa dalil yang lain disampaikan bahwa kalau malam Lailatul Qadar salah satu cirinya angin itu enggan berhembus. Masya Allah. Karena seluruh sisi ruang ini dipenuhi oleh para malaikat. Sampai Allah sampaikan kepada kita, salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah menyampaikan ucapan sejahtera, selamat kepada kita semuanya. Masya Allah, karena waktu itu turun kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Tidak Allah berikan di bulan yang lain, bahkan tidak diberikan oleh Allah di umat yang lain selain umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini di bulan Ramadan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan Ramadan kita ketika Allah sudah sampaikan ini kepada kita? Bahkan saya sering menyampaikan begini, Ramadan itu adalah hadiah cinta dari Allah kepada kita. Saya kalau di komunitas ngaji sering mengulang ini, Ramadan itu adalah hadiah cinta Allah kepada kita. Kenapa begitu? Coba bayangin teman-teman sekalian, kalau kita ingat dulu ketika kita berbuat salah, ketika kita masih muda barangkali berbuat salah kepada Allah, ingat di masa lalu ya. Kalau saya minta ingat begini, saya yakin banget nggak ada yang ingat itu kesalahannya ya, perbuatan maksiatnya atau dosanya di masa lalu. Kenapa? Saking banyaknya. Tapi yang jelas pada waktu itu kita kemudian mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ampun. Dengan istighfar kita, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan seterusnya, zikir istighfar kita mohon ampun kepada Allah. Allah ampuni, Allah ampuni. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kita ulang lagi berbuat salah di hadapan Allah. Kenapa? Manusia itu kan nggak bisa
lepas dari khilaf dan salah, manusia itu tetap akan melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena manusia ini lemah. Kita berbuat dosa lagi, apa yang kita lakukan? Kita mohon ampun kepada Allah lagi. Allah ampuni, Allah ampuni. Berhenti sampai di situ? Enggak. Kita maksiat lagi di hadapan Allah. Kita maksiat lagi, kita berbuat dosa lagi, kita berbuat salah lagi, bahkan berkali-kali berbuat salah. Allah masih mencintai kita. Allah Maha Murah. Allah kemudian kasih motivasi kepada kita. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Masya Allah, Maha baik Allah kepada kita. Berhenti sampai di situ? Enggak. Kita mengumpulkan dosa itu, kita menambah dosa itu, kita menumpuk dosa itu, terus kita lakukan. Kita kadang menyepelekan ini kan dosa kecil, nggak apa-apa, bisa ditutup oleh sholat kita. Tapi kita nggak kerasa dosa-dosa kita itu mungkin sudah segede gunung, atau bahkan mungkin lebih gede dari gunung, karena saking banyaknya. Dan kita nggak tahu dosa kita itu sebanyak itu, tapi Allah Maha tahu tentang dosa-dosa itu. Bahkan teman-teman sekalian, Allah sangat tahu bahwa pahala sholat kita, pahala bacaan Quran kita selama ini yang masih sedikit, pahala sedekah kita yang masih sedikit, pahala dari kebaikan-kebaikan dan amal soleh kita yang lainnya nggak cukup untuk menutup dosa-dosa kita yang sudah segede gunung itu. Dan Allah Maha tahu tentang itu. Allah Maha tahu tentang itu. Allah sayang banget sama kita. Allah nggak rela kita ini masuk nerakanya Allah. Maka kemudian Allah kasih hadiah yang paling indah, yang hanya Allah berikan setahun sekali. Apa itu? Ramadan. Maka sering saya sampaikan, Ramadan itu hadiah cintanya Allah kepada kita. Hadiah cintanya Allah kepada kita semuanya. Kenapa? Di bulan Ramadan tadi kita sebutkan, dibuka semua kebaikan untuk kita. Bahkan untuk mendapatkan pahala itu bisa dengan sangat mudah sekali. Gak cuma mudah, tapi pahalanya oleh Allah itu dilipat gandakan berkali-kali lipat. Gak cuma 10 kali, gak cuma 20 kali, tapi ratusan kali lipat. Bahkan Allah kasih malam yang jauh lebih baik daripada malam 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, kurang baik apa sama kita? Cuman kalau boleh kita tanyakan, gimana sih kelakuan kita di Ramadan tahun lalu? Gimana sih kelakuan kita di Ramadan tahun lalu? Ingat loh, ini 3 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Apa kelakuan kita di Ramadan tahun lalu? Ya, kita semangat kok. Ya, semangat bikin target. Ada yang bikin target Ramadan khatam Quran 3 kali, berarti 3 kali 30 juz. Ada yang bikin target Ramadan minimal khatam Quran 1 kali. Ada yang bikin target lagi, nggak cuma baca Quran. Jelas kita akan mentargetkan selama bulan Ramadan kita sholat malam, kita sholat tarawih. Kemudian ada yang masih menambah lagi, malamnya bangun sholat tahajud. Targetnya seperti itu. Kemudian kita targetkan lagi banyak perbuatan amal soleh di siang hari ketika kita sedang berpuasa. Kemudian kalau tanyakan ke diri kita, apa target itu tercapai? Ya, sebagian dari kita mungkin alhamdulillah tercapai. Tapi kita pernah punya pengalaman hidup. Saya yakin banget kita pernah punya pengalaman hidup di mana kita pernah gagal menjalani Ramadan. Saya juga pernah punya pengalaman hidup bagaimana kemudian gagal menjalani Ramadan. Ketika kemudian kita bikin target minimal Ramadan khatam 1 juz. Hari pertama kita itu baca Quran itu semangat banget itu. Bahkan gak cukup 1 juz, hari pertama bisa selesai 3 juz itu. Gak berhenti-berhenti, langsung 3 juz baru selesai. Alhamdulillah kita merasa bangga dengan itu. Alhamdulillah selesai. Hari kedua saya yakin banget gak sesemangat itu. Mungkin 3 juz selesai. Hari ketiga tinggal 1 juz. Hari keempat apa yang terjadi? Aduh, kerjaan mulai banyak, kegiatan mulai menumpuk, mulai ramai nih dengan kegiatan. Saya setengah juz aja lah, kan masih ada hari besok. Yang besok saya bisa baca kok 2 juz atau 3 juz, cukup nutup untuk hari ini. Maka kita hanya baca setengah juz.
Dan kalau seperti itu polanya, saya yakin hari keempat dia akan mengatakan, nggak apalah, masih ada hari kelima. Sekarang hanya beberapa lembar Al-Quran saja. Kalau kemudian seperti itu, mungkin nanti akan menjumpai suatu hari kita nggak baca Quran sama sekali karena kita sibuk bekerja. Karena kita sibuk melakukan apa-apa di bulan Ramadan sampai kemudian Al-Quran nggak pernah kita sentuh dan masih menghibur diri, tenang masih ada hari ke-10 kok. Tenang masih ada hari ke-11 kok. Tenang masih ada hari ke-15 kok. Dan kita akan jalani mulai dari pertengahan Ramadan terus seperti itu. Dan kita masih menghibur diri. Tenang, masih ada 10 hari yang terakhir, yang di sana masih ada malam Lailatul Qadar. Bukankah malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan? Bukankah itu kalau dibandingkan dengan hanya terlewat 1 hari nggak baca Quran, bukankah malam itu lebih baik? Pede sekali kita akan mendapatkan malam itu. Dan kalau masih begini polanya, nanti di 10 hari yang terakhir kita juga akan masih mengatakan nggak apa-apa kelewat hari 21, kan masih ada hari ke-22, 23, juga masih banyak malam ganjil yang lainnya. Dan terus akan seperti itu hingga nanti di penghujung Ramadan ketika suara takbir itu mulai bergema di mana-mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita hanya bisa menyesal, bersujud di hadapan Allah, kita istighfar, ya Allah, banyak waktu yang kita lalui di Ramadan dan itu sia-sia. Ramadan sudah selesai dan belum tentu tahun depan kita akan menghadapi Ramadan lagi. Bukankah kita sering mengulang kisah yang begitu? Bukankah kita sering mengulang kisah-kisah yang seperti itu di Ramadan kita yang dulu-dulu? Gara-gara apa? Gara-gara kita kurang persiapannya. Biasanya seperti itu. Maka teman-teman sekalian, saya ingin sharing hari ini kira-kira 4 persiapan yang perlu kita lakukan. Apa itu persiapannya? Alhamdulillah saya juga bersama dengan keluarga untuk berusaha untuk terus bersiap. Nah, kalaulah saya materinya, poin-poinnya ada yang sama dengan pembicara yang kemarin, semoga ini menguatkan kembali dan memotivasi kita lagi. Apa itu yang kita persiapkan? Persiapan iman. Ini paling penting yang pertama. Kenapa? Karena iman ini menjadi energi utama sepanjang kita Ramadan. Bahkan sekuat apapun fisik kita, sekeker apapun fisik kita, sesehat apapun kita akan menjadi manusia paling lemah untuk beribadah di bulan Ramadan kalau iman ini nggak ada. Maka persiapan pertama adalah persiapan iman. Coba ingat kembali, adakah tawaran dari Allah dari sekian dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, dari sekian ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan ibadah di bulan Ramadan? Adakah di sana tawaran dari Allah, dari Rasulnya? Kalau Ramadan kita akan mendapatkan rumah mewah. Gak ada. Yang Ramadan puasa full 1 bulan dapat hadiah mobil. Gak ada. Yang Ramadan 1 bulan full qiyamul lail terus akan dapat hadiah. Apa itu? Tanah 1 hektar. Gak ada. Yang bulan Ramadan ya kita sodakohnya ya luar biasa, tiap hari kita sodakoh akan mendapatkan hadiah emas 1 kilo. Gak ada. Nggak ada tawaran-tawaran begitu. Kalau kita ringkas semua tawaran di bulan Ramadan kan intinya cuma 2, teman-teman sekalian. Apa itu? Yang pertama adalah pahala yang berlipat ganda. Itu pertama. Yang kedua apa? Yang kedua diampuni dosanya. Cuma 2 ini. Bahkan Allah kasih nuansa motivasi yang lainnya, dibuka lebar-lebar pintu surga. 8 pintu surga itu dibuka semua oleh Allah. Pintu neraka ditutup rapat-rapat, bahkan setan yang gede-gede itu dibelenggu oleh Allah. Kurang apalagi teman-teman tawaran dari Allah. Tapi ujungnya cuma 2, diampuni dosanya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, kita mendapatkan pengampunan. Yang kedua adalah pahala yang berlipat ganda. Sekarang begini coba, banyakkah orang yang termotivasi kalau dengar kata pahala? Banyakkah orang yang takut kalau dengar kata dosa? Nggak banyak. Coba kalau saya bandingkan begini ya, saya kasih analogi ya. Teman-teman ini mungkin sebagian masih kerja di kantor, atau mungkin ya suaminya juga bekerja di kantor ya. Coba bayangin, kalau besok bulan April itu ada hadiah spesial dari kantor. Hadiahnya apa? Diumumkan pada hari-hari ini. Diumumkan begini,
Bapak Ibu karyawan ya, besok selama 1 bulan ke depan yang kerjanya semangat ya, masuk kerja tiap hari, nggak usah pakai lembur, pokoknya tiap hari disiplin masuk kerja tepat waktu, pulang tepat waktu, seluruh pekerjaan diselesaikan, maka dia akan dapat hadiah. Gajinya di akhir bulan April akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat gaji. Kira-kira semangat nggak karyawannya? Wah, bukan lagi semangat itu. Udah semangatnya membabi buta itu. Datang sebelum 1 jam sebelum jam masuk itu semangat, udah datang siap di kantor gitu loh. Pakaiannya lebih rapi dari biasanya, wajahnya lebih cerah dari biasanya. Bahkan selesai kerjaan dia masih minta ke bosnya, bos, ada nggak kerjaan yang bisa saya lakukan hari ini? Semangatnya luar biasa. Kenapa? Di akhir bulan nanti akan dilipat gandakan 10 kali lipat gajinya. Wah, ini cerianya luar biasa, apalagi mau lebaran kan. Tapi coba teman-teman sekalian, kalau ditawari oleh Allah dapat pahala yang berlipat ganda. Adakah nuansa semangat itu muncul dalam hati kita? Saya lihat sedikit sekali orang yang bisa seperti itu. Hanya orang-orang yang beriman saja yang kemudian punya semangat yang seperti itu dalam hatinya. Masih banyak kok yang lupa kalau ini Ramadan, sehingga amal-amal kebaikan yang tadi tawarkan pahala oleh Allah itu tidak pernah dia hiraukan. Bahkan sepanjang malam masih banyak yang tertidur, yang maksiat di sana sini juga masih banyak teman-teman sekalian, dan nggak ngefek sama sekali. Allah tawarkan pahala, Allah tawarkan ampuni dosa. Kenapa? Saya sering sampaikan bahwa ampunan dan tawaran pahala yang berlipat ganda itu hanya menarik buat orang-orang yang beriman saja. Ya, hanya menarik buat orang-orang yang beriman. Maka sering saya kasih analogi ya, sering banget saya sampaikan di Yuk Ngaji begini. Kalau sholat subuh jamaah itu kan yang datang dikit banget ya. Di musola saya di perumahan ini yang datang kalau sholat subuh berjamaah itu banyak-banyaknya ya cuma 3 soft saja. Kadang 1,5 soft gitu. Apalagi kalau hari-hari biasa, bukan hari Sabtu Ahad, subuh udah pada berangkat ke pekerjaan, yang datang sedikit sekali. Padahal tawaran untuk orang yang sholat subuh jamaah banyak nggak? Banyak, pahalanya banyak dari Allah. Seluas langit dan bumi. Bayangin, itu kan lebih luas dari rumah, ya, lebih berharga dari mobil, lebih berharga dari emas yang ada di bumi ini. Seluas langit dan bumi paling diberikan oleh Allah coba. Tapi yang datang banyak atau sedikit? Yang datang sedikit. Sering saya kasih analogi begini, andai malam ini takmir itu mengumumkan begini, barang siapa besok sholat subuh berjamaah di masjid akan dapat hadiah cash, setiap orang dapat 10 juta rupiah. Kira-kira masjidnya penuh nggak? Bukan penuh ya. Tapi meluber sampai luar sana, dan luar banyak orang kelahi pengen masuk ke dalam masjid, berebut pengen masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid ada uang tumpukan pendilan 10 juta, 10 juta, 10 juta dari soft paling depan sampai soft paling belakang. Tapi ditawari pahala, gak ngefek. Kenapa? Karena pahala itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman saja. Maka teman-teman sekalian, kalau kita nggak kerasa dengan tawaran pahala, itu nggak membuat hati kita pengen sekali saya dapat itu, kemudian bergerak diri kita. Jangan-jangan iman itu sedikit demi sedikit kabur dari dalam diri kita. Naudzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang begini. Begitu juga kalau kita nggak takut dengan dosa dan nggak tertarik dengan ampunan Allah, berupa apa? Diampuni dosanya ini, ya Allah. Terus bagaimana iman kita kepada neraka? Saya pernah ngisi di salah satu kantor di Jakarta, karena saya sering ngisi kajian perkantoran. Biasanya habis zuhur sampai waktu istirahatnya habis. So, alhamdulillah sekarang banyak teman-teman di kantor yang semangat bikin kajian. Waktu itu siang-siang saya tanya begini, Bapak Ibu, ini kan ratusan lantai gedungnya. Nah, andai dari speaker di seluruh gedung ini, dari lantai pertama sampai lantai paling atas, di seluruh ruangan itu ada pengumuman
Bapak Ibu sekalian segera keluar dari gedung ini karena gedung ini terbakar dan ada sirene tanda bahaya di mana-mana. Sirene tanda bahaya berbunyi lewat speaker-speaker tadi dan pengumuman itu ada di seluruh speaker, bunyinya keluar dari gedung ini karena gedung ini terbakar, tidak boleh lewat lift, harus lewat tangga darurat. Kira-kira kalau ada pengumuman begitu, Bapak Ibu sekalian keluar nggak? Saya tanya begitu, mereka mengatakan, iya, jelas kita akan keluar. Saya bilang begini, tidak Pak, Anda nggak sekedar keluar, tapi Anda keluar dengan cara yang luar biasa. Nggak sekedar keluar. Gimana caranya? Anda akan keluar dengan sangat semangat sekali, bahkan mungkin nendang kursi, nabrak meja itu nggak kerasa. Nginjak temennya nggak kerasa. Nyakitin temennya nggak kerasa. Dalam pikirannya, aku harus segera keluar. Kenapa seheboh itu cara keluarnya? Karena hati mereka yakin, karena mereka yakin banget kalau nggak keluar dari gedung itu akan terpanggang, terbakar di gedung itu sampai habis. Iya kan? Iya, keyakinan itu yang membuat mereka keluar dengan cara yang luar biasa. Kemudian saya tanya ke mereka, Ibu, Bapak, kalau suaranya bukan pengumuman kebakaran, tapi suaranya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada suara azan terdengar dari speaker-speaker itu. Bapak Ibu langsung bergegas sholat atau nyantai bercanda dengan teman-temannya di kantor. Mereka diem, ditanya begitu, baru berapa detik kemudian ada yang menjawab, ya Tat, sebagian kita segera sholat berjamaah, tapi sebagian yang lain masih menunda sampai waktunya mereka senggang baru kemudian sholat. Dan ada sebagian besar yang lainnya, ini paling dominan di kantor, apa itu? Mereka sampai waktu sholat habis tidak melakukan sholat sama sekali, mereka meninggalkan sholat. Kemudian saya tanya ke mereka, andai mereka adalah orang-orang yang beriman, andai mereka orang-orang yang beriman, bukankah dalam hatinya harusnya lebih yakin lagi? Yakin lagi. Apa itu? Kalau mereka sampai waktu sholat habis tidak melakukan sholat sama sekali, akan bisa kena bencana yang jauh lebih ngeri daripada apa? Daripada terbakar di gedung itu. Apa itu? Neraka syakor menunggu orang-orang yang tidak sholat. Di akhirat nanti kita akan kena bencana itu kalau kita meninggalkan sholat. Apakah kita nggak ingat itu? Apakah orang-orang yang ngaku beriman tidak ingat itu? Harusnya kemudian keimanan itu membuat juga kita tergerak dengan cara yang spesial tadi. Nah, sekarang ini kita mau menghadapi Ramadan, energi paling besar kalau kita mau terus semangat di bulan Ramadan tidak ada kecuali hanya iman saja. Kalau kita sudah punya keluarga, hadirkan keimanan itu di keluarga kita. Ingat wajah anak-anak kita, ingat wajah suami dan istri kita. Coba ajak mereka untuk merasakan suasana keimanan di bulan Ramadan agar apa? Ini menjadi persiapan yang pertama dan sangat utama untuk kita lakukan. Yang kedua, bersihkan diri kita dari maksiat yang sudah kita lalui. Dengan cara apa? Berhenti dari maksiat, kemudian kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Kenapa seperti itu? Allah sampaikan juga bahwa yang namanya perbuatan maksiat, perbuatan dosa, itu akan menghalangi kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Bukan menghalangi dalam arti kita nggak bisa ibadah, tapi berat untuk ibadah. Jangan-jangan teman-teman sekalian kita nggak semangat baca Quran ketika Ramadan. Baca Quran baru 10 menit itu sudah ngantuk banget, seolah-olah ada beban 10 kilo dicantolin di kepala kita. Iya nggak? Seolah-olah lemes, nggak semangat. Kenapa seperti itu? Jangan-jangan bukan kita yang nggak semangat teman-teman sekalian, tapi Quran yang malas sama kita. Quran yang malas sama kita. Kenapa? Karena kita banyak maksiat di hadapan Allah sebelum-sebelumnya. Hati kita ini kotor, kita penuh dengan dosa, belum kita bersihkan, kita belum bertobat kepada Allah. Maka teman-teman sekalian harus banyak bertobat kepada Allah menjelang Ramadan. Banyak istighfar. Kalau masih ada maksiat dihentikan segera. Kalau ada maksiat yang susah kita hentikan, minta bantuan temannya, minta bantuan teman lain. Gimana ya caranya saya bisa berhenti dari maksiat ini? Kenapa? Karena hanya dengan hati yang bersih kita akan menghadapi Ramadan dengan penuh semangat. Yang ketiga adalah bersiap fisik. Teman-teman sekalian, yang saya maksud bersiap fisik di sini tidak hanya kita sehat, tapi teman-teman, fisik kita ini walaupun sehat, tapi ketika sel-sel dalam tubuh kita ini
belum dibiasakan dengan amal-amal ibadah yang nanti mau kita targetkan di bulan Ramadan, saya yakin banget kita akan tumbang di tengah jalan. Kenapa? Karena fisik kita yang nggak siap, bukan karena nggak sehat, bukan karena nggak berotot, bukan karena kita secara fisik nggak prima, tapi otot-otot tubuh kita ini, otak kita ini belum biasa melakukan ibadah itu dengan intensitas yang sudah kita targetkan. Maka teman-teman sekalian, kita sering mendapat nasihat ini ya, atau mungkin malah jarang, karena kalimat ini jarang disampaikan menjelang Ramadan. Kenapa? Karena kebanyakan kan kalau sudah mau Ramadan, ayo kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Tapi kok kalimat ini kayaknya kontraproduktif ya? Enggak, ini bukan kalimat yang kontraproduktif. Coba kita rasakan. Biasanya orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan adalah orang-orang yang amal sebelum Ramadan tidak jauh beda dengan amalan saat dia Ramadan. Apakah kemudian kita nggak semangat? Bukan begitu. Tapi teman-teman sekalian, target-target gede yang kita akan lakukan atau kita sukseskan di bulan Ramadan itu harus kita sukseskan di bulan-bulan sebelumnya. Sehingga apa? Menjadi keberhasilan yang sudah biasa. Sehingga apa? Amal ketika Ramadan itu nggak jauh beda dengan amal sebelumnya. Beda iya beda, harus lebih banyak. Tapi nggak jauh-jauh bedanya. Dengan begitu fisik kita ini itu akan bisa sanggup menyelesaikan target-target kita itu. Dengan kata lain apa? Kita perlu melatih diri kita sebelum Ramadan. Dan ini sudah terlewat hari-hari yang lalu. Semoga kita ini sekarang masih menjaga ya yang sudah kita amalkan dari persiapan bulan-bulan yang lalu. Ada kata-kata menarik dari seorang ulama, Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau mengatakan bulan Rajab adalah saatnya menanam. Ini kata-katanya bagus banget, saya suka ya. Bulan Rajab adalah saatnya menanam. Bulan Sya'ban adalah saatnya menyiram tanaman, dan bulan Ramadan adalah saat menuai hasil. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, dia tidak menyiram di bulan Sya'ban, maka dia jangan berharap bisa memanen hasil di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Ibadah yang kita targetkan berhasil di bulan Ramadan itu harus menjadi kebiasaan kita jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sudah disukseskan sejak Rajab. Sejak Rajab itu sudah khatam 1 bulan itu sekali minimal. Kalau targetnya Ramadan khatamnya 3 kali, berarti sejak Rajab harus khatam Qurannya 3 kali. Sya'ban dikuatkan lagi, nanti Ramadan khatam Quran itu sudah menjadi sesuatu yang ringan buat kita. Nah, kita jarang kemudian persiapan dengan cara logika yang seperti ini, yang biasa paling banyak. Tapi kalau teman-teman di sini insya Allah sudah ada komunitas, insya Allah sudah jauh persiapan, jauh prepare ya. Yang sudah, yang belum ya kita istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih ada waktu 3 hari ya. Jangan sia-siakan. Maka teman-teman sekalian, memang persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Kita kan sering nonton di TV. Wih, luar biasa. Dia lomba lari maraton, juara 1, dapat medali. Wow, orang terkagum-kagum. Tapi orang kan nggak melihat toh bagaimana dia jungkir balik latihan, bagaimana bercucur keringat itu sepanjang tahun, bukan di hari kemenangan itu, tapi sepanjang tahun, bahkan nggak cuma sepanjang tahun, bertahun-tahun lamanya dia melatih diri berlari, dia melatih diri dengan fisik dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh orang itu sampai dia juara. Kalau kita mau juara di bulan Ramadan, harus siap-siap jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Kalau enggak, kita akan hanya segera punya sisa target khatam 3 kali, khatam 1 kali, hanya sebatas target dan susah untuk bisa dicapai. Kenapa? Karena hari-hari kita sebelumnya belum kita siapkan kebiasaan itu. Maka sering disampaikan bahwa memang kebiasaan itu akan membuat orang lebih mudah, lebih ringan untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak kita berjalan lah teman-teman sekalian. Ada nggak yang saling curhat sama temannya? Saling curhat gimana? Aduh, hari ini saya kok susah ya jalan, lupa aku. Gimana jalan kaki? Nggak ada. Kenapa? Karena jalan kaki itu sudah melekat di otot-otot tubuh kita. Otomatis terjadi seperti itu. Begitu juga Al-Quran apakah sudah melekat di lidah-lidah kita ini? Kalau belum, maka target-target yang tinggi tadi belum tentu akan bisa tercapai di bulan
Ramadan. Atau yang sering saya sampaikan, teman-teman kalau sholat misalnya, seringnya khusyuk nggak? Kalau Bu Widya khusyuk nggak biasanya Bu? Oh khusyuk, biasanya Nah, khusyuk Bu Widya. gitu deh Ustaz. Ya, walaupun belum belum menjawab, sudah kelihatan dari senyumannya itu berarti khusyuk belum ya? Amin. Kalau sholat biasanya khusyuk, ya pada saat takbir pertama ya. Ya, takbir pertama itu khusyuk banget, Allahu Akbar, itu sudah seolah-olah menghadap Allah. Tapi berapa detik kemudian apa yang terjadi? Pikirannya kemana-mana, bahkan kunci mobil hilang ketemunya pas sholat, ya kan? Target perusahaan nggak kecapai itu ngitungnya pas sholat. Oh ya kemarin baru 100 ya. Waduh, jauh sekali. Itu ngitungnya pas sholat coba. Maka di akhir sholat kita baru sadar ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ya sholatnya. Pikirannya kemana-mana. Khususnya nggak ideal. Perlu dilatih lagi. Mbak Ami ingat belum bayar hutang. Saya doakan khusus buat Mbak Ami ya. Semoga hutangnya dilunaskan oleh Allah sebelum Ramadan. Amin. Ya, Masya Allah teman sekalian. Pikiran ketika sholat itu kemana-mana. Tapi yang mau saya tanyakan bukan khususnya sholat. Itu iya, perlu dilatih lagi khususnya. Tapi yang saya tanyakan begini, gerakan sholatnya benar nggak? Benar. Coba, apakah takbirnya salah? Nggak salah. Sujudnya benar, rukunya benar kok. Iya, iftirosnya juga benar. Semua gerakan sholat benar. Bahkan sebacaan-bacaannya semuanya benar. Yang salah cuma khususnya. Kenapa gerakan sholatnya benar? Padahal pikirannya kemana-mana. Kenapa bacaan Qurannya juga, bacaan sholatnya juga benar? Padahal pikirannya kemana-mana. Karena sudah jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan terjadi secara otomatis. Tahun lalu kan viral video tentang bagaimana orang yang berpuasa. Kenapa sih seminggu yang pertama orang yang puasa itu lemes, badan nih kayaknya mau mendarat terus, pengennya nyungsep terus. Kenapa? Lemes banget ini. Nggak cuma lemes, demam itu sebadan. Dan itu terjadi kira-kira seminggu lamanya atau seminggu lebih lah, lebih dikit. Kenapa seperti itu? Karena biasanya badan udah biasa mengambil energi dari mana? Energinya diambil dari nutrisi makanan yang masuk, diambil energinya untuk aktivitas hari itu. Nah ini makanan pagi udah stop, sudah nggak ada, apalagi siang, oh itu sudah nggak ada lagi sisa makan sahur yang kita makan. Maka kemudian tubuh ini akan bereaksi agak lemes. Kenapa? Karena memang terbiasa makan. Nah nanti tubuh akan mengganti pola yang tadinya mengambil dari nutrisi yang dimasuk lewat makanan. Tubuh akan beralih mengambil energi dari mana? Stok gudang. Apa itu? Dari lemak-lemak yang tercantum di tubuh kita. Silahkan ya, yang perutnya one pack atau yang perutnya sudah 6 bulan, insya Allah punya banyak cadangan ya dalam tubuh kita ya. Dari mana? Dari lemak-lemak itu menjadi energi. Tapi itu butuh penyesuaian dan hitungannya bisa seminggu sampai 2 minggu. Untuk apa? Menyesuaikan. Akhirnya teman-teman, setelah seminggu berlalu, teman-teman akan merasakan walaupun nggak makan sahur malamnya, kehilangan berkahnya makan sahur, kelewatnya makan sahur misalnya ya, siang hari tetap seger, santai kok kita. Kenapa? Karena sel-sel tubuh kita itu sudah menyesuaikan, lambung sudah menyesuaikan ya, sirkulasi energi juga sudah menyesuaikan, sehingga apa? Kita tetap semangat di bulan Ramadan dan seger walau nggak sahur ya. Biasanya lemes di siang hari, ini nggak lemes lagi. Kenapa? Karena bisa dapat energi dari yang lain. Polanya itu diubah hitungan hari. Nah untuk yang lain fisik itu juga begitu. Kalau nggak biasa berdiri sholat malam jam segitu, misalnya jam 2 malam, jam 3 malam kita sholat malam dengan durasi yang panjang, ya fisik kita itu gemeteran nggak karu-karuan. Kemarin tahun lalu coba kita praktekkan saya dengan anak-anak saya ya, dipraktekkan ketika itikaf. Targetnya tarawih, ikut tarawih, tapi malam bangun sholat malam dan targetnya 1 juz harus dibaca ketika kita sedang sholat. Anak pertama, wah dia tegar sampai selesai ya. Kenapa? Karena dia imamnya. Nggak bisa nggak tegar. Anak saya yang pertama dia imam, selesai dia baca 1 juz dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir sholat malam 11
8 rakaat ya, 8 rakaat sholat malam, karena witirnya sudah dilakukan pada saat uh, uh, sholat tarawih ya. Jadi sholat tahajud malamnya 8 rakaat selesai, dan itu selesai satu juz. Iya, imamnya tegar ya. Adik-adiknya ada yang sudah duduk bersimpuh di rokaat yang keempat, ada yang bersimpuh di rokaat keenam, ada yang tumbang begini. Kenapa? Karena memang belum biasa sebelumnya seperti itu. Tapi anak saya yang pertama udah biasa, memang tiap harinya di pesantren kalau tahajud ya 1 juz harus selesai dalam sekali tahajud, itu sekalian murojaah. Nah, kenapa seperti itu? Karena fisik kita ini menyesuaikan dengan itu. Kalau kita belum biasa, ya fisik kita nggak akan kuat dengan hal itu. Maka teman-teman yang perlu dilakukan menyiapkan fisik dari sekarang. Dan ini terlambat, harusnya jauh-jauh hari sebelumnya. Karena buat habit itu minimal 1 bulan ya. Idealnya 3 bulan ya. 90 hari itu lebih ideal. Nah, terus apa yang perlu kita siapkan lagi? Bersiap ilmu. Nah, ini nggak usah saya bahas panjang lebar karena udah jam 5 teman-teman sekalian, karena ini akan banyak dibahas oleh pembicara yang lain. Di mana-mana udah sering dibahas tentang fikih puasa, fikih seputar Ramadan. Ingat, jangan tanya tentang hukum-hukum seputar fidyah di bulan Ramadan. Kenapa telat ya? Harusnya tanya sebelum Ramadan. Saya itu kalau ngisi kajian emak-emak, majelis taklim ibu-ibu, itu yang paling populer pertanyaannya apa? Fidyah. Diulang-ulang tiap tahun tanya itu terus ya. Padahal udah dibahas sebelumnya. Masih tanya juga, kalau nyicip makanan boleh nggak? Batal nggak puasanya? Itu lagi ditanyakan. Kalau nanti kita sholat tahajud masih witir nggak? Itu ditanyakan lagi. Nang begitu-begitu disiapkan sebelum Ramadan. Oh, ada yang usul disiapin rekamannya. Ya tinggal tuh putar rekamannya. Dan itu udah banyak dibahas di YouTube, ya tinggal dibuka di YouTube, udah banyak, mau dari mazhab yang mana ada semua di sana. Silahkan persiapkan ilmunya, jangan sampai telat. Nah, teman-teman sekalian, 4P ini harus kita lakukan, dan teman-teman sekalian selamat menjalani Ramadan yang hanya hitungan hari nanti akan datang di hari-hari kita, akan datang di kanan kiri kita suasana Ramadan. Bahkan bisa jadi buat orang-orang yang beriman, harumnya Ramadan itu sudah menghiasi dada mereka. Andai teman-teman itu dapat kabar dari Allah, seandainya ya teman-teman dapat kabar dari Allah begini, Mas, Mbak, ini Ramadan yang terakhir loh. Kenapa? Dikabarkan ajalnya kita akan dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, kita akan mati. Nanti tanggal 29 Ramadan kita akan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anda dikabari seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kabar itu sampai kepada kita, dan itu adalah kabar yang pasti. Ini seandainya ya. Kenapa? Karena nggak mungkin akan begitu. Seandainya begitu, kira-kira kita semangat. Oh, semangatnya luar biasa teman-teman sekalian. Sepanjang Ramadan itu akan menjadi Ramadan yang paling spesial buat kita. Kenapa? Karena Ramadan terakhir buat kita, nanti di ujung Ramadan kita akan dipanggil menghadap Allah. Anda nggak akan berhenti tiap hari untuk ibadah kepada Allah. Anda nggak akan berhenti berpikir, lisan kita itu setiap saat nggak pernah berhenti. Bahkan mungkin kita nggak bisa tidur karena sibuknya kita dengan amal soleh. Anda tanggal 29 besok ini kita dipanggil oleh Allah 29 Ramadan besok. Dan itu udah pasti, kita Ramadannya akan semangat luar biasa. Harta kita itu kan habis kita sedekahkan semuanya. Energi kita itu nggak untuk apa-apa selain ini, hanya untuk ibadah kepada Allah. Mungkin kita akan semangat seperti itu. Itikaf kita bukan lagi 10 hari terakhir, tapi sepanjang Ramadan kita itikaf. Bahkan kita nggak akan keluar dari masjid kecuali memenuhi kewajiban yang lainnya. Semua semangatnya luar biasa. Andai Ramadan besok ini adalah Ramadan yang terakhir, maka seharusnya kemudian kita punya semangat itu, karena kita juga nggak tahu apakah setelah Ramadan kita masih diberi umur panjang oleh Allah atau tidak. Yang lebih khawatir lagi teman-teman saya kira, mungkin juga kita kalau kembali kepada keyakinan tentang ajal, kita juga nggak tahu apakah kita akan ketemu dengan Ramadan atau tidak. Apakah usia kita itu akan sampai kepada Ramadan atau tidak.
Karena ajal itu bisa datang setiap saat, bisa datang lebih cepat daripada hilal Ramadan datang menghampiri kita. Maka semoga niat kita yang sudah membuncah dalam dada kita, persiapan kita yang sudah berbulan-bulan untuk menghadapi bulan mulia ini, untuk saling berlomba meraih pahala dan ampunan dari Allah ini, akan menjadi hitungan amal soleh untuk kita. Walau kita nggak ketemu dengan Ramadan, tapi kita mendapatkan pahalanya orang-orang yang menjalani Ramadan besok itu. Andai kita memang usianya nggak sampai dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan ya Allah wa balighna Ramadan. Ini teman-teman sekalian yang saya sampaikan. Selamat menghadapi Ramadan terakhir di depan kita dan hanya hitungan 3 hari. Maka persiapkan dengan semaksimal mungkin, dan keluarga kita kondisikan semoga menjadi keluarga yang semangat di bulan Ramadan ini, dan semoga ini adalah Ramadan terindah dalam kehidupan kita. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira Ustadz Hidayat. Masya Allah ya, penyampaiannya luar biasa. Dari diajak untuk muhasabah, diajak tadi kemudian untuk menertawakan diri sendiri nih dari yang ternyata sholatnya nggak khusyuk, dan diajak juga merefleksikan Ramadan yang tahun lalu gitu. Mudah-mudahan dengan 4B tadi, bersiap iman, bersihkan diri, bersiap fisik, dan bersiap ilmu, mudah-mudahan kita semakin siap menyambut bulan Ramadan. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kita kedatangan rekan dari Cinta Quran. Ada Kang Miftah yang akan share sedikit tentang program-program Cinta Quran. Untuk itu saya persilahkan kepada Kang Miftah. Tafadhol, Kang. Udah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustadz menyampaikan program dari Cinta Quran. Sebelumnya udah jadi kohas belum? Fadal. Sudah Kang. Ya. Udah kelihatan Ibu ya? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Faris, perwakilan dari Cinta Quran, mau menyampaikan sebuah gerakan yang bernama Quranisation, yaitu bergerak hapus buta aksara Quran. Sebelum ke sana, mari kita lihat fakta luar bangsa Indonesia, bahwa yang sudah kita ketahui bahwa penduduk muslim di Indonesia itu sebesar 236 juta, itu penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, otomatis jamaah hajinya pun terbesar di dunia dengan 2.400.000 orang pada tahun 2019, dan begitu pun juga masjid-masjid di Indonesia itu kita tidak kesulitan untuk mengaksesnya. Setiap berapa meter itu udah ada masjid, dengan jumlah total masjid di Indonesia itu ada 741.000. Nah, fakta luar biasa di Indonesia lainnya yaitu menurut Republika, yakni 118 juta penduduk Indonesia atau kurang lebihnya 50% umat Islam Indonesia belum bisa baca Al-Quran. 90% haji jamaah umroh itu buta aksara Al-Quran. Ini yang menjadi fokus utama dari Cinta Quran untuk menghapuskan gerakan hapus buta aksara Al-Quran dengan meluncurkan Quranisation. 50% lebih Muslim Indonesia tidak baca Al-Quran menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2018. Nah, alhamdulillah kita udah berjuang dari tahun 2009 sampai sekarang itu hampir di Sabang sampai Merauke kita udah buka kelas ya, dari offline sampai online.
Nah, di 15 provinsi, 34 provinsi kita udah ngelakuin itu lebih dari 1.500 kelas dan penerima manfaatnya itu 80.000. Ada sedikit salam dari video dari Ustadz Batikar. Belum ada suaranya, Kang, maaf. Mana? Gak ada suaranya? Tadi sepertinya harus share audio ya pada saat share screen. Iya, antum belum klik yang audio pada share screen. Oh, Coba stop share dulu, kemudian share screen-nya diulang lagi, tapi di tick yang share sound-nya ya. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, Indonesia negeri tercinta, darurat buta aksara Quran. Biro Pusat Statistik Republik Indonesia mengeluarkan berita 58% umat Islam Indonesia tidak bisa membaca surat cinta dari Tuhan. Maka tidak mungkin kita tinggal diam. Kita harus bergerak bersama menghapus buta aksara Quran di Indonesia melalui gerakan Quranisation. Dan bersama-sama di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, insya Allah kita akan bersama dengan 100.000 partisipan satu hari di 17 Ramadan membaca satu orang satu juz. Maka saya Muhammad Fatih Karim mengajak sahabat semuanya untuk ikut menjadi partisipan di gerakan Quranisation, bergerak hapus buta aksara Quran. Baik, itu penyampaian dari Ustadz. Nah, gimana sih ininya pelaksananya itu di 17 Ramadan, Quranisation itu akan membacakan serentak di satu hari itu 100.000 juz dengan 100.000 partisipan. Jadi Bapak Ibu misalkan mau bergabung, ayo bergabung sekarang di gerakan Quranisation. Linknya sudah dibuka. Kok misalkan ada pertanyaan satu hari satu juz terlalu kepanjangan, nah bisa dicicil, misalkan satu hari berapa lembar sampai 1 juz. Nah, benefitnya apa sih untuk komunitas gerakan yang menjadi pelopor program hapus buta aksara Quran di Indonesia? Yang keduanya itu berperan ikut hapus buta aksara Quran di Indonesia. Peserta yang sudah bergabung akan mendapatkan pembelajaran Quran, inspirasi Quran, dan program kajian Quran itu secara gratis. Peserta akan dibina oleh guru dan ustadz terbaik dari cinta Quran agar semakin istiqomah. Yang kelimanya, peserta akan difasilitasi untuk konsultasi intensif dan pembelajaran Quran privat bersama cinta Quran. Yang keenamnya, peserta bergabung dengan komunitas cinta Quran agar semakin istiqomah dalam ketaatan. Yang ketujuhnya, tempat untuk ngaji bareng, kumpul bareng, ibadah bareng, sukses bareng, berjuang bareng, dan masuk surga bareng-bareng, insya Allah. Nah, untuk komunitas atau MT, benefitnya tergabung dalam gerakan Quranisation secara resmi dalam komunitas cinta Quran, terus mendapatkan rekor muri bersama-sama dengan komunitas dan MT lain dalam gerakan Quranisation. Yang ketiganya berperan aktif ikut hapus buta aksara Quran di Indonesia. Yang keempatnya, kajian inspiratif para member komunitas bersama para asatidz cinta Quran dalam kajian perkantoran dan majelis taklim. Siap berkolaborasi dan mendukung penuh seluruh program komunitas dan MT yang sudah bergabung saling bersinergi. Nah, Quranisation itu tergabung dalam tiga partisipan, yaitu yang pertama itu donatur, yang kedua itu volunteer, yang ketiga itu ada peserta. Nah, ini ada testimoni dari beberapa ustadz, Fabrik Gugur juga, dari Ustadz Wijayanto. Al-Quran menjadi sangat bermakna bagi kehidupan karena dari namanya saja Al-Furqan, untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram.
sangat prihatin kita kalau lebih dari separuh penduduk Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Hiasilah rumahmu, hiasilah negaramu dengan baca Al-Quran. Nah, terus ada juga dari public figure lainnya, dari Ari Untung, ternyata menghapus buta aksara Quran bukan tugas segelintir orang saja, kita pun termasuk yang punya tanggung jawab di situ. Nah, sekali lagi, ayo gabung bersama gerakan Hapus Buta Aksara Quran, Quranisation 17 Ramadan, 100.000 juz, 100.000 partisipan. Ayo gabung dalam gerakan Hapus Buta Aksara Quran. Bisa diklik join di quranisation.id. Mungkin itu saja Ibu, Angga kembali lagi ke host. Jazakallahu khairan info-infonya Kang Miftah. Insya Allah nanti keluarga A2 juga akan bergabung nih ya dengan Cinta Quran juga untuk mensupport kegiatan 17 Ramadan insya Allah. Nah, mudah-mudahan juga dengan teman-teman mengikuti One Day One Juice bersama dengan keluarga A2 nanti mulai menjadi pembiasaan nih. Jadi ketika nanti saatnya 17 Ramadan kita bisa sama-sama meramaikan. Amin. Ya, insya Allah. Amin. Ya, terima kasih Kang Miftah. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Insya Allah sudah ada beberapa pertanyaan nih Ustaz Hidayat yang masuk ke saya. Ini ada pertanyaan, tadi kan langkah pertama persiapan itu iman, dan iman itu kaitannya sama hati. Sebenarnya cara apa yang paling efektif agar hati kita mudah terpaut dengan Allah supaya lebih mudah ibadah khususnya di bulan Ramadan? Apa dulu Ustaz? Iya. Saya pernah paparkan tentang materi tentang keimanan ini. Saya kutip dari salah satu kitab, judulnya Kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah. Nanti boleh cek, kitab ini bisa didapat secara online, ada PDF-nya ya. Tapi bahasa Arabnya. Nah, ada terjemahnya juga ya. Terjemahnya ada, silakan dicari, ada, bisa di-download bebas di internet. Nanti silakan dibuka halaman ke-29 ya, di paragraf pertama baris kedua. Di sana ada kalimat begini. Wa ma'nal iman huwa at-tasdiqul jazm al-mutabiqul waqi' anid dalil. Iman itu tasdiqul jazm mutabiqul waqi' dan anid dalil. Apa itu tasdik jazm? Membenarkan dengan pasti. Jadi sebenarnya secara otomatis diri kita ini sebenarnya ketika sudah beriman kepada Allah ya, ketika kita berislam dan berislamnya dengan cara iman yang benar ya. Nah, sebagian teman-teman kayaknya sudah sering ikut acaranya Yuk Ngaji, ada yang masuk kelas ngeslo, kelas fast, dan kelas-kelas yang lain sudah ditunjukkan bagaimana proses beriman yang benar untuk mendapatkan iman yang tasdiqul jazm, membenarkan dengan pasti tadi. Nah, kemudian kalau udah dibenarkan dengan pasti ketika beriman, kita udah belajar itu, ya sebenarnya iman kita ini sudah kuat di dalam hati kita. Nah, namun kadang-kadang ya seperti halnya yang disebutkan oleh Rasulullah, iman itu kadang naik, kadang turun ya. Bukan ini mengurangi tasdikul jazmnya tadi, tapi naik turunnya ini dalam arti kaitannya dengan ketaatan kepada Allah. Maka orang itu kalau banyak maksiat itu akan membuat hatinya itu kotor, sehingga apa? Keimanannya tadi itu menjauh dari ketaatan, sehingga dia lupa dengan keimanan itu. Maka yang perlu diulangi apa? Agar imannya kuat kembali. Maka yang poin ketiga tadi ya, anid dalil, muncul dari dalil. Nah, dalil-dalil keimanan itu banyak kemudian kita baca ulang, kita tadabburi ulang. Contoh misalnya iman kita kepada surga, yuk baca ayat Al-Quran yang banyak menceritakan tentang surga. Yuk banyak baca Al-Quran yang banyak menceritakan tentang neraka dan ancaman-ancaman Allah di sana seperti apa. Nah, kalau itu kita baca lagi, kita baca ulang, insya Allah itu menguatkan kembali keimanan yang tadinya sudah terlupa karena banyak maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita lakukan ya banyak mengkaji terkait dengan iman. Ya, jadi banyak baca Quran, banyak baca hadis yang kaitannya dengan keimanan. Contoh misalnya tentang surga, kita baca surga itu seperti apa sih, banyak dijelaskan di dalam dalil. Bahkan coba bayangin teman-teman sekalian, ketika kita sedang beramal soleh begini, ada di majelis zikir begini, ini kita sedang berzikir kepada Allah loh dengan ilmu.
Iya, kita berzikir kepada Allah seperti ini disampaikan di dalam dalil bahwa setiap ada seorang hamba berzikir kepada Allah di bumi, maka surga itu memperbaiki taman-tamannya. Masya Allah. Surga itu memperindah dirinya. Coba bayangin ya, kalau kita sambil beramal soleh kemudian membayangkan, Masya Allah, barengan saya sholat malam, itu surga memperindah dirinya. Kenapa? Karena makin banyak amal soleh kita, tentunya balasan dari Allah itu makin banyak juga di akhirat. Sehingga apa? Kita juga terbayang, ya surga itu mempersiapkan untuk kita. Dan itu ada dalilnya. Nah, kita sering baca seperti itu. Begitu juga ancaman kita, ancaman Allah kepada kita. Terkait dengan apa? Terkait dengan dosa-dosa. Itu juga perlu kita baca. Boleh dari buku, boleh dari mendengarkan Ustadz ceramah di YouTube atau di yang lainnya. Itu untuk menguatkan kembali keimanan kita. Apakah cukup itu? Enggak juga. Kuat imannya, yang kedua nanti akan jadi amal soleh yang ringan. Kalau tadi udah dibiasakan, maka tertautnya hati kita kepada Allah itu juga disertai dengan amal soleh. Maka perbanyak amal soleh itu akan mendekatkan hati kita kepada Allah. Kalau sholat malam juga Anda fahami, kita fahami makna-makna dari yang kita baca. Insya Allah ketika kita sudah sering beramal soleh, jadi banyak ibadah, banyak melakukan ketaatan, itu hati kita jadi lebih bersih, hati kita juga lebih dekat kepada Allah. Dan kalau udah begitu teman-teman sekalian, maka taufik Allah itu sangat dekat sama kita. Nah, kalau taufik Allah itu sangat dekat sama kita, andai kita mau lemah dikit, andai kita mau maksiat dikit, Allah itu ingetin kita. Allah itu ingetin kita dengan segala cara. Kalau apa? Kalau kita dekat dengan Allah, hati kita itu dekat dengan Allah. Saya Ramadan tahun lalu, saya nangis di hari-hari awal. Kenapa gitu? Diingatkan sama Allah. Dan itu lewat anak saya. Bayangin coba, lewat anak saya Allah ingatkan saya. Waktu itu sore hari, saya padut banget dengan tim dakwah di studionya Yuk Ngaji. Kemudian sore hari saya pulang, ya biasanya menjelang sholat jamaah di masjid, karena rumah dengan studio dekat, saya ke rumah dulu cek anak-anak apakah sudah berangkat ke masjid atau belum. Nah kemudian waktu itu karena waktunya sempit sekali, khawatir ketinggal jamaah, saya langsung ke masjid untuk jamaah di masjid. Selesai sholat, kemudian saya pulang ke rumah, saya baru tahu anak saya itu di rumah itu matanya itu udah bengep. Ini kayaknya habis nangis ini, kenapa anak saya? Saya tanya ke istri saya, kenapa Mi? Alim itu anak yang kedua, masih SD. Kenapa Alim? Saya tanya itu nggak jawab, saya tanya uminya. Dia sedih, nangis. Kenapa Mi? Tadi kelewat nggak sholat asar jamaah di masjid. Ya Allah, saya itu kayak ditampar sama Allah. Saya itu benar-benar kayak ditampar keras sama Allah. Allah itu seolah-olah nunjukkan begini, ini anak kecil, ini anakmu yang masih SD, ketinggal jamaah sholat sekali aja nangis gitu. Kamu bagaimana orang tuanya? Seolah-olah Allah itu nampar saya. Nah, taufik Allah itu kadang-kadang begitu. Allah itu mengingatkan kita, ya, mengingatin kita dengan cara-cara yang seperti itu. Kadang-kadang Allah itu bisikan ke hati kita atau bersihkan ke hati kita, oh iya saya harus beramal soleh begini. Itu kalau kita dekat dengan Allah dan berusaha mendekat kepada Allah. Tapi kalau enggak, justru sebaliknya, kalau kita itu sering sombong di hadapan Allah, udah diingatkan kok tetap maksiat, udah maksiat diingatkan lagi kok tetap melanjutkan maksiatnya, bisa jadi Allah itu membiarkan kita. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang seperti itu. Maka teman-teman, kembali lagi tadi kesimpulannya, yang pertama dengan membaca kembali ayat Al-Quran, hadis yang menceritakan tentang keimanan. Apalagi ini Ramadan. Jadi kalau kita baca di dalam Al-Quran, baca di dalam hadis tadi disampaikan oleh Rasul, diampuni dosa. Harusnya ketika Rasul mengatakan diampuni dosa, kita itu sudah merinding di sini. Kenapa merinding? Karena kita itu terbayang nerakanya Allah. Yang kita tahu kan dosa kita terlalu banyak, amalnya juga masih kurang. Ini Allah ngasih ampunan dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Dan ampunan atas dosa, pengampunan Allah
itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada manusia. Yang paling besar adalah ampunan. Selain memang ada pahala dari Allah. Jadi banyak baca tentang Al-Quran tadi, kemudian kaitkan dengan keimanan, kemudian perbanyak amal soleh. Masih berat, paksa pokoknya untuk melakukan amal soleh. Insya Allah kalau ini sudah terbiasa, maka lama-lama hati kita ini akan dekat dengan Allah. Cirinya kalau hati kita itu dekat dengan Allah, kalau mau melenceng dikit atau malas dikit, biasanya Allah berikan banyak taufik kepada kita, dibukakan oleh Allah jalan-jalan kepada kita untuk kembali. La'allahum yarji'un. Ini dari pertanyaan pertama, semoga tidak puas sehingga bisa semangat lagi ngajinya ke pembicara-pembicara dan buku-buku yang lainnya. Silakan kalau masih ada waktu. Ya, masih ada waktu 5 menit. Iya, Masya Allah ya. Ini dari tadi nih Ustadz Hidayat selalu membawa cerita tentang anaknya nih Ustadz. Nih makanya jadi ada yang penasaran nih Ustadz. Sebenarnya tips and trick ngajarin anak puasa gimana sih kalau dari pengalaman Ustadz Hidayat sendiri? Apalagi tadi ditambah kayaknya kalau di keluarga Ustadz Hidayat bukan hanya puasa tapi sudah membiasakan sholat di masjid, qiyamul lail, Masya Allah. Gimana tuh Ustadz? Ya, saya masih belajar, jadi jangan dianggap saya ini udah bagus ya, anaknya udah beres semua. Yang namanya keluarga itu berproses ya, anak-anak juga masih berproses kok. Saya juga sering ya jengkel hatinya menghadapi anak-anak. Saya juga sering khilaf di depan anak-anak, ditegur langsung sama anak saya ya. Kenapa? Keduluan sama anak saya, kadang-kadang begitu, dan itu terjadi alamiah di dalam keluarga. Nah, kalau mengajari puasa bagaimana? Kemarin saya bahas di forumnya, oh iya, obrolan inspirasi ayah bunda. Jadi saya sering isi parenting juga di YouTube-nya Cali Fakit ya. Ada 4M. Ya, ini rumus buatan istri saya kutip di sini. Karena kita mengaplikasikan bareng-bareng di keluarga ya. Ada 4M. Apa 4M itu? Yang pertama adalah mensuasanakan ya. Yang kedua itu adalah mengajari atau melatih ya, melatih. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga adalah mendisiplinkan, dan M yang terakhir adalah mewajibkan. Mewajibkan. Maka teman-teman sekalian, kalau anak kita itu usia masih balita atau mungkin masih TK, jangan dipaksa-paksa puasa. Zalim itu, bisa jadi zalim loh kita. Kenapa? Allah sendiri nggak mewajibkan. Ya, kita sombong sekali, seolah-olah lebih pintar dari Allah. Ya, Allah Rasulnya sendiri nggak mewajibkan. Itu berarti ada sesuatu di balik itu. Kita harus merenungkan dan harus tadabbur begitu. Oh, ternyata memang anak-anak usia itu butuh nutrisi yang sempurna, nutrisi yang lengkap. Untuk apa? Untuk tumbuh. Kalau nanti dia puasa, banyak nutrisi kurang dalam tubuhnya. Kemudian akalnya juga belum sempurna. Maka untuk anak yang masih balita dan masih TK, ini belum dilatih-latih untuk puasa ya. Kecuali mereka semangat sendiri ya, itu pun juga perlu kita kontrol. Cukup disuasanakan. Maksudnya bagaimana? Ikut bersama-sama dengan kakaknya. Ye, kita puasa. Walaupun dia nggak puasa, kita kasih apresiasi. Hebat, adik puasa, nggak apa-apa gitu. Salah satu contoh realnya kayak gini ya. Ini saya ada salah satu tools buat menyemangati anak-anak di rumah. Bentar saya tayangkan. Ya. Nah, saya bikin board di rumah. Nah, ini board Ramadan Planner for Kid. Jadi kalau kita kan sering bikin tabel. Nah, kalau anak-anak itu suka dengan visual, maka saya bikin begini. Saya sudah briefing dengan anak-anak, udah rapat bareng ya. Kalau bahasa kita rapat, tapi kalau bahasa anak-anak ya bukan rapat. Kita ngobrolnya ya sambil bercanda sama anak-anak ya. Nah, anak saya itu lengkap alhamdulillah, dari yang sudah balik sama yang paling kecil itu masih belum genap 3 tahun, jadi masih usia 2 tahun lebih. Nah, namanya Kaisa, yang paling kecil perempuan ya. Kemudian kakaknya masih usia masuk 5 tahun ya. Kemudian kakaknya lagi yang 2 SD. Nah, yang anak pertama udah di Mahat di pesantren SMP.
Mereka kita kasih simulasi untuk latihan beda-beda. Yang paling kecil ya sama yang keempat yang masih kecil-kecil imut-imut itu nggak diwajibkan puasa, nggak dilatih juga untuk puasa. Mereka hanya ikut suasana gembira orang yang beribadah, itu saja. Jangan sampai anak itu tertekan untuk melakukan ibadah, itu bahaya. Mereka akan punya persepsi negatif pada ibadah, itu berbahaya. Jangan sampai dikorbankan untuk kesombongan orang tuanya. Kadang-kadang kan lihat tetangga, anak tetanggaku udah puasa, masih TK puasa, waduh keren. Langsung anaknya dipaksa, nak kamu kalau puasa 1 bulan penuh ya, orang tua kasih hadiah mobilan ya. Bukan mobil benar, mobilan ya. Akhirnya anaknya semangat puasa dan memaksakan diri, itu cara yang nggak tepat. Ikut seneng-seneng aja untuk beribadah. Yang penting mereka tahu, oh iya ada perintah Allah puasa. Oh iya puasa itu seneng ya, seru ya, kira-kira begitu. Tersuasanakan. Nah kalau anak di usia di atasnya ya, di atasnya itu sudah masuk usia kira-kira 6 tahun, 7 tahun, nah sekitar itulah, atau 10 tahun ya, jadi 6 tahun sampai 10 tahun, atau 7 tahun sampai 10 tahun, ini usia kita untuk melatih. Melatih itu bagaimana? Boleh dicoba latihan puasa. Dengan cara apa? Boleh kok separuh, tapi dianggap puasa, nggak apa-apa. Sebenarnya itu latihan. Dan ini mereka belum usia balik, baru usia tamyiz. Nah, baru kemudian berikutnya, yang ketiga, itu mendisiplinkan. Mendisiplinkan itu bagaimana? Nah, ini boleh dilatih puasa, lebih disiplin lagi. Ya, sudah ada reward and punishment di sana. Untuk apa? Untuk persiapan nanti kalau dia sudah balik, maka sempurna, dia harus puasa. Kalau enggak puasa, itu sudah benar-benar paham, Allah akan murka kepada dia. Nah, kalau udah seperti itu, bertahap begitu, insya Allah, maka anak-anak kita akan biasa untuk melakukan puasa dengan penuh semangat. Apalagi kalau dibuat begini, ini ya sudah saya buat di rumah, walaupun sebagian masih dalam proses produksi ya. Nah, kita bikin misi bareng ya di Ramadan. Apa misinya? Ada 3 yang kita sepakati sama anak-anak kemarin. Yang pertama, lebih dekat sama Allah. Yang kedua, lebih dekat dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, raih takwa dan kemenangan. Nah, maka nanti agenda kita selama Ramadan itu diturunkan dari tiga misi ini. Apa itu? Yang ada di sebelah kanan ya, agenda Ramadan. Ada puasa, khatam Al-Quran minimal sekali dalam Ramadan, ziyadah tahfiz, ada tambahan tahfiz, dan kemarin anak-anak udah semangat ya, sehari minimal tambah satu halaman, sehingga nanti Ramadan minimal tambah hafalan Qurannya 1 juz. Semangat mereka begitu, nggak tahu nanti aplikasinya kuat nggak mereka ya. Kemudian murojaah 1 hari 1 juz. Kalau yang ini udah biasa mereka lakukan, jadi udah cukup ringan. Kemudian tilawah minimal 1 juz, itu di nomor 2 tadi. Kemudian tarawih, kemudian malam kita biasakan untuk bangun sholat tahajud. Ini menjelang makan sahur. Makan sahurnya kita buat lebih dekat dengan waktu sahurnya habis, karena memang sunnahnya begitu. Dakwah nomor 7. Nah, dakwah juga iya kita ajari dakwah. Walau hanya ngajak temennya, yuk ke masjid, itu udah dakwah untuk anak-anak. Tapi yang usia SD, mereka udah saya kasih jadwal kultum di sini, di komplek ada kultum, mereka saya jadwalkan dan senang banget ketika diminta untuk kultum. Kemudian ada ngaji ya, birrul walidain itu membantu orang tua. Itikaf, ini mereka paling semangat nih, itikaf 10 hari mereka di masjid. Kemudian sodakoh berarti nanti ngasih sesuatu ke temennya. Kalau pas gak ada apa-apa yang dikasihkan, saya sampaikan ke anak saya, senyum itu sodakoh. Jadi dia cari temennya, kemudian hehehe, itu sodakoh. Anak-anak itu boleh begitu. Kenapa? Ini latihan ya. Nomor 12 amal soleh yang lain. Ini dari nomor 1 sampai nomor 12 kita buat semacam medali, tapi dari kertas. Medali dari kertas. Jadi begitu mereka sukses puasa hari itu, mereka dapat medali, kemudian dipasang di pelangi itu. Itu kan ada foto-fotonya itu. Warna apa untuk siapa, itu dipasang di situ. Dan ayah dan uminya ikut. Saya dengan istri saya itu ikut. Jadi anak saya kalau manggil saya ayah, kalau manggil istri saya umi. Jadi pakai 2 bahasa ya. Nah, ditempel di sana. Saya juga harus ngikut nempel di sana. Kalau saya di situ kosong, anak saya akan tanya, ayah sama umi kok kosong, nggak ada
juara-juaranya. Nah, ini simulasi buat anak-anak. Anak-anak itu suka dengan yang begini. Nah, biasanya habis subuh saya bikin kajian juga untuk anak-anak sambil nunggu syuruk di masjid ya. Kalau Ramadan biasanya kita pertahankan dan kebiasaan itu habis subuhnya ada kajian singkat bergiliran, saya nanti anak kedua, ketiga dan seterusnya. Itu satu keluarga. Umumnya nggak ikut karena di rumah biasanya ada jadwal kajian sendiri. Nah, kira-kira begitu ya pengorsian di keluarga dengan cara-cara anak-anak. Nah, dua kecil yang kecil banget tadi, kalau dia nggak selesai puasanya tetap dapat medali. Mereka tetap seneng itu. Ye, dapat medali puasa. Itu namanya mensuasanakan gitu. Mereka nggak baca Quran, nggak baca Quran sampai 1 juz ya, hanya baca beberapa surat pendek yang sudah mereka hafal, nggak apa-apa, mereka dapat medali ya, walaupun bacanya juga belum benar karena lafaz lisannya juga belum sempurna, dapat medali. Itu namanya mensuasanakan. Kalau suasana ketakwaan itu sudah kita berikan kepada anak kita sejak kecil, insya Allah nanti kalau gede akan lebih mudah. Tapi ingat ya Bu, Bapak sekalian, harus dikaitkan dengan iman yang begini. Jangan pernah lepas dari iman. Walaupun untuk wujudnya medali nanti akan ada simulasi untuk anak-anak saya, akan ada waktu khusus untuk bareng-bareng kita merenungkan lebih dalam lagi tentang medali-medali itu. Kenapa? Ada yang lebih baik daripada tempelan medali itu. Nah, apa itu? Surganya Allah. Saya pernah tahun lalu saya sampaikan ke anak-anak tentang surga, dan alhamdulillah ternyata anak-anak itu bisa paham. Saya tuh sampai heran. Oh, ternyata anak-anak dijelaskan tentang surga itu sampai nangis mereka ketika kita jelasin tentang surga. Kecuali yang anak masih kecil itu ya, yang pegang tameng bajunya merah itu kan masih kecil banget. Dia bingung. Mi, ini kenapa pada nangis semua? Kakak kok nangis kenapa, Mi? Sedih ada apa ini, Mi? Padahal kita sedang haru bareng untuk menghayal tentang surga pada waktu itu. Nah, ini anak-anak. Jadi harus dikaitkan dengan keimanan, dikaitkan dengan janjinya Allah. Nanti kalau udah begitu, medali itu seolah-olah nggak ada apa-apanya di akhir nanti, kemudian mereka curahkan memang semuanya itu untuk Allah. Tapi prosesnya kan tadi, toolsnya itu perlu kita bikin yang kreatif agar anak-anak seneng. Begitu juga amal-amal harian mereka di luar Ramadan juga kita coba cari cara yang kreatif. Kapan-kapan bisa kita bahas di forum parenting. Begitu Ibu, mohon maaf kalau kelewat 6 menit ya, agak panjang di sini. Gak apa-apa Ustadz, Masya Allah nih, kayaknya iya benar, kayaknya kita harus bikin satu kajian sendiri untuk parenting nih sama Ustadz Hidayat nih, mudah-mudahan nanti bisa kerjasama lagi sama keluarga A2. Masih banyak pakar parenting yang lain Bu. Tapi Ustadz Hidayat udah ini nih, udah enak nih pemaparannya tuh, setuju langsung pada chat, setuju, insya Allah ya, doakan ya teman-teman sahabat A2, mudah-mudahan ada rezeki dan ada umurnya nanti bisa kajian lagi bersama Ustadz Hidayat. Karena alhamdulillah sudah 2 pertanyaan yang sudah dijawab berkaitan dengan Ramadan, juga tadi akhirnya ada ilmu parenting juga dari Ustadz Hidayat Arifianto. Tapi karena sudah mendekati waktu maghrib, saya mohon maaf, kajiannya insya Allah akan diakhiri saat ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman, dan jangan live dulu karena kita akan minta Ustadz Hidayat untuk memimpin doa untuk kita semuanya, untuk umat muslim yang ada seluruh dunia, supaya dalam menyambut Ramadan ini kita semakin kokoh keimanan kita seperti yang tadi sudah disampaikan, dan mudah-mudahan hari ini kita tercatat sebagai amal soleh kita dalam menyambut bulan Ramadan. Amin. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma na'udzubika minal waba wal ghala
Allahumma inna na'udzubika minal waba corona. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiro untuk Ustadz Hidayat dan juga Kang Miftah dari Cinta Quran yang sudah bergabung pada sore hari ini, juga kepada para sahabat A2 yang sudah hadir pada sore hari ini. Mengingatkan lagi untuk yang mau gabung bertilawah selama bulan Ramadan, yuk gabung ke One Day One Juice bersama sahabat-sahabat A2 lainnya. Bisa daftar di bit.ly/daftar-odoc-A2 huruf kecil semua. Karena besok insya Allah kita juga akan mulai pemanasan nih, bareng-bareng kita akan bertilawah juz 30. Atas nama keluarga A2, saya mohon dimaafkan segala kekurangan saya, kesalahan selama acara ini berlangsung. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.